Kurang lebih seperti ini penampakan dari Blazer DOHC Two Tone ya, atau dua warna, yang dimana Blazer DOHC seperti ini sangat jarang keberadaannya dan sangat sedikit juga orang yang meminangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman dan owners, jumpa lagi di channel kita hanya di Padepokan DS Custom. Seperti biasa di hadapan saya ini ada satu unit mobil yang sedang diservis. Langsung saja ya teman-teman, kita akan bahas satu persatu dari mobil ini. Nah, sebelum ke segmen servis, kita akan bahas ke segmen review dulu satu persatu teman-teman. Kita coba lihat dari bagian depannya dulu. Di bagian depan terdapat satu buah lampu atau headlamp yang sudah bermata sipit. Ini juga ada satu buah fog lamp yang sudah diinstal dengan berwarna kuning ya. Jadi fog lampnya ini berwarna kuning lampunya, dan headlampnya ini masih menggunakan lampu yang biasa, jadi belum lampu LED ya. Di sini juga sudah dilengkapi dengan satu buah fog lamp bawaan aslinya, yang dimana lampunya ini berbeda dengan fog lamp yang ini ya. Jadi lampu yang ini dia berwarna putih, dan ini seperti biasa ada satu buah lampu sein yang memanjang ke samping ya. Jadi satu garis, kemudian dia manjang lagi ke samping pinggir bodi. Tapi yang jadi aktifnya itu atau yang nyalanya itu cuman lampu di bagian depannya ini. Bagian sampingnya sini tidak ada lampunya ya teman-teman. Seperti biasa di bagian bumper ini masih original ya. Di sini juga ada panel-panel yang terbuat dari plastik ya. Ini plastik teman-teman, bukan resin. Dan ini adalah bawaan dari bumper Opel atau Chevrolet Blazer DOHC ini ya. Nah, kemudian di sini ada tanduk. Ini tanduk biasanya dijual terpisah, tapi ada juga tanduk yang semacam ini produksi dari Chevrolet atau Opel Blazer ya. Dan kita lihat kalau dari merek, ternyata ini adalah tanduk dari produksinya merek Blazer. Nah, jadi tanduk ini bukan merek ya, tapi tipe Blazer. Jadi tanduk ini cuman bisa dipakai di mobil yang bertipe Blazer. Kalau di mobil Fortuner atau Pajero Sport bisa nggak Om? Tentu saja tidak bisa ya teman-teman, karena dudukannya juga beda. Nah, si tanduk ini diaplikasikan atau dibaut ke area bumper sini untuk penyangga yang bagian atas. Di dalamnya ini ada bautnya lagi. Kemudian yang bagian bawahnya ini dia langsung dibaut menuju sasis ya teman-teman, tuh menuju sasis atau rangka di bagian bawah bumper ya. Jadi insya Allah ini kokoh nih, kalau nabrak atau ditabrak ini masih kuat. Oke, di bagian depan grillnya masih original dan terdapat satu buah logo Opel. Jadi ini mobil masih keluaran Opel ya, bukan Chevrolet, tapi sama aja sih. Kita lihat di bagian plat nomor ini D1328 SCU dan bulannya bulan 4 tahun 2025. Jadi dapat dipastikan mobil ini kaleng dan pajaknya masih panjang teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian bawah. Seperti biasa di sini sudah dilengkapi kait bawaan dari Chevrolet atau Opel Blazer DOHC dan SOHC, selalu saja dilengkapi dengan kait seperti ini di bagian depan bumper ya. Oke, kita lihat ke bagian mesin. Nah, bagian mesin ini sesuai jenisnya adalah Opel atau Chevrolet Blazer yang bermesin DOHC, double overhead camshaft. Jadi katupnya itu dia double ya, tidak segaris atau single seperti yang SOHC. Ini dia, kita lihat ya di bagian dalaman mesinnya dulu. Ini ada karet timing belt teman-teman ya. Ini karet timing beltnya masih bagus sepertinya. Kemudian ini ada puli-puli, kemudian ada kompresor AC. Kompresor AC-nya kalau kita putar ini putarannya masih bagus. Dan katanya dari informasi yang saya dapat dari Abah Didin, ini mobil mau diservis di bagian full AC, kemudian kaki-kakinya juga ikut diservis, dan di bagian mesinnya juga akan ikut diservis ya.
Nah, usut punya usut, mobil ini juga menghabiskan dana kurang lebih sekitar 12 juta hanya untuk di bagian AC dan kaki-kaki serta servis di bagian mesinnya. Untuk kerusakan nanti kita akan bahas detail di video yang terpisah ya teman-teman. Oke, kita cari kesalahan dulu di mobil ini apa ya. Ini dinamo atau dinamo cas ya, kita sebut dinamo cas. Jadi dinamo ini berfungsi untuk mengisi daya ke aki ya. Dan di sini juga ada gearbox dari power steering. Gearboxnya ini sudah sedikit basah-basah karena oli teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini ternyata sudah ada rembesan atau kebocoran untuk di bagian power steeringnya. Nah, di sini ternyata sudah ada bocor ya, dan soketnya sudah dilepas. Ini sepertinya kebocoran dari mur yang kurang kencang atau memang selangnya juga ada yang bolong-bolong ya. Sejauh ini di bagian radiator masih aman ya, belum ada kerusakan yang mencurigakan. Oke, seperti itu kurang lebih. Master rem atas masih bagus, ini masih original. Booster remnya juga masih original, senel-senelnya juga masih pada kokoh, belum ada bekas congkelan-congkelan atau bekas servis ya. Dan ini juga wadah oli power steeringnya masih original teman-teman. Akinya sudah menggunakan aki bermerek Inco ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan satu buah fuse atau sikring untuk menuju lampu ya. Jadi lampunya ini dilengkapi dengan satu buah sikring teman-teman, supaya tidak korslet. Oke, seperti biasa di bagian mesin kurang lebih seperti itu. Kita coba ke bagian bodi dulu. Bagian samping dilihat ya, bagian samping sangat-sangat mulus. Ini juga warna dari keluaran aslinya ya, atau warna pertama yang dimana mobil Blazer ini belum pernah repaint. Dan kita lihat ke bagian samping sini, spionnya ini masih original dari Opel DOHC bawaannya, dan ini juga sudah dilengkapi dengan sistem electric mirror teman-teman. Oke, sejauh ini bodinya sangat mulus, tidak ada penyok-penyok ataupun goresan-goresan ya. Ini menandakan pemiliknya sangat ramah sekali dalam penggunaan mobilnya dan sangat berhati-hati tentunya ya. Seperti itu kurang lebih. Di atas dilengkapi dengan satu buah roof rack bawaan dari mobilnya, dan di bagian bawah ini seperti ini penampakannya. Teman-teman kita lagi coba cek kaki-kaki dan mau betulin apa saja yang menjadi kendala di perkaki-kakiannya ya. Di sini juga ada logo LT Luxury Touring. Kita langsung ke bagian interior teman-teman. Nah, bagian interior kurang lebih seperti ini ya. Di bagian backlightingnya ini masih original. Di situ sudah terdapat panel kayu. Ini menandakan ini benar-benar interior dari Opel atau Chevrolet Blazer yang bertipe DOHC Luxury Touring. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena yang Luxury Touring itu identik dengan panel-panel kayu ya. Seperti ini di bagian backlightingnya. Stiker tekanan bannya juga masih original. Ini masih bagus ya teman-teman, tuh masih terlihat jelas tulisan-tulisannya. Kemudian di bagian setir juga masih original, hanya saja ini sudah dibalut dengan kain atau cover setirnya ya. Lalu di bagian panel-panelnya, tombol-tombolnya ini masih lengkap, belum ada tambahan-tambahan yang lain. Dan kita lihat di bagian dashboard. Di bagian dashboard ini RPM-nya menunjukkan di angka 160 ribuan. Ini menandakan mobil jarang sekali dipakai untuk jauh-jauh ya teman-teman. Dan seperti biasa di Luxury Touring itu selalu saja terdapat satu buah emblem, yang dimana emblem ini bertuliskan Blazer Luxury Touring dan terdapat angka-angka yang tertera di emblemnya. Nah, buat teman-teman yang tahu atau buat teman-teman yang pakai Luxury Touring, mungkin bisa dijelasin ya, apa sih maksud dari angka yang tertera di emblem ini ya. Oke, kita lanjut di bagian tip. Menggunakan tip JVC ya, dan ini sepertinya belum Bluetooth, jadi masih pakai tip jadul. Lalu di kisi-kisi AC-nya ini juga sudah dilengkapi dengan panel-panel kayu ya, seperti ini. Dan di bagian pemutaran AC ini masih komplit, masih normal sepertinya. Lalu di bagian laci masih bagus, dan dashboard juga masih bagus, belum ada retak-retak ya. Kemudian di bagian joknya ini sudah berwarna dual atau dual warna, dua color ya. Ini kata Abah
Kalau dari body warnanya ini dia two tone. Jadi two tone itu dua warna persilangan, yang dimana kalau kita lihat dari bagian bawah ini ya, ada panel seperti yang membungkus di bagian bumper bawah di belakang sampai ke bagian bumper depan. Nah, yang warna-warna semi gold ini adalah warna two tone atau warna asli dari keluaran Blazer DOHC. Jadi apapun jenis DOHC, kalau misalnya kita lihat dari STNK-nya two tone atau dua warna, itu warna di bagian bawahnya ini selalu berwarna seperti ini, kurang lebih semi gold ya. Jadi inilah keistimewaan dari Blazer Luxury Touring. Oke, kita lanjut ke bagian dalam lagi. Di sini juga masih lengkap ya, tuh cover-cover dari kuncinya masih bagus, masih aktif juga, hazardnya masih enakeun. Lalu konsol box masih original, masih selalu saja dilengkapi dengan panel-panel dari kayu, dan joknya sudah menjadi dua warna. Ini joknya juga masih original teman-teman. Tuh, ini two tone ya. Blazer ini jarang sekali Luxury Touring ini yang berjenis two tone. Mungkin hanya ada beberapa ya di Indonesia, atau hanya diproduksi beberapa unit saja atau ratus. Kita tidak tahu pasti, yang jelas kata Abah mobil ini jarang dan mobil ini langka untuk dari pewarnaannya ya. Kita coba lihat di bagian belakang. Nah, ini dia interior bagian belakang. Interiornya juga two tone teman-teman, atau ini mungkin sepertinya sempat di salon dan mungkin kain pembersihnya ini kurang bagus sehingga menyisakan warna ya. Dan ini yang jelas bukan warna dari backlightingnya ya, bukan warna asli dari backlighting. Ini juga masih ada panel-panel kayu, dan ini juga dilengkapi dengan asbak. Jadi mobil-mobil Blazer zaman dulu tuh suka dilengkapi asbak ya, mungkin sangat menghargai kepada para perokok ya. Oke, ini joknya, di belakangnya ada sakunya, dan seperti biasa ini joknya yang DOHC itu identik dengan dua garis ya, berbeda dengan yang SOHC. Garis ke satu ini untuk satu penumpang, dan garis kedua atau jok yang kedua ini untuk penumpang juga berjumlah dua orang. Nah, ini kita lihat dop peleknya teman-teman. Dop pelek ini masih original dari Opel ya. Ini sudah pasti terdapat 5 buah, termasuk ban serepnya ya. Oke, ini kita bongkar dulu, kita amankan dulu. Siapa tahu takut hilang ya atau rusak, jadi kita amankan di mobilnya. Oke, di bagian belakang ada karung-karung ya. Ini nggak tahu bekas apa, yang jelas ini keren banget nih mobil. Ini masih original sekali. Di sini juga sudah dilengkapi dengan subwoofer ya. Keren kan? Di sini juga ada tudung, atau istilahnya apa teman-teman bisa sebut ya. Jadi ini bisa kita tarik menuju ke bagian sini. Oke, handle-handlenya masih original, cockpitnya tentu saja masih original teman-teman. Oke, kita lihat ke bagian servis. Kita tutup dulu ke bagian servisnya. Untuk kaki-kaki, ini dia kaki-kaki dari Blazer two tone ini ya. Kaki-kakinya ini kalau kita lihat dari kampas remnya ini udah tipis teman-teman tuh, cuman menyisakan di bagian besinya saja ya. Ini bahaya, makanya kita bongkar juga, kita cek satu persatu apa saja yang rusak di bagian kaki-kaki atau sistem pengereman, dan selanjutnya akan kita ganti ya. Kalau memungkinkan tidak bisa dipakai lagi, alangkah baiknya ya kita ganti saja. Sasisnya masih kokoh, ini juga belum ditambahkan dengan penambahan body lift, jadi ini masih original ya, tinggi dari mobil ini. Kita lihat ke bagian sasis atau rangka ya. Nah, buat teman-teman yang biasanya penasaran atau belum tahu di mana sih cara ngecek atau di mana sih letaknya nomor rangka dari mobil Chevrolet Blazer, nah ini dia nomor rangkanya di sini teman-teman tuh. Kita lihat ke bagian belakang ya. Bagian belakang masih terdapat emblem Opelnya, ini original, dan ini juga original stikernya ya teman-teman. Kemudian emblem Blazer 16V juga original, dan footstepnya ini sudah pasti bawaan aslinya karena dia terdapat pijakannya ya teman-teman. Dan yang pasti di bagian knalpotnya juga ini sudah ditambahi dengan muffler twin ya, atau muffler kembar. Jadi pengeluaran suara yang dihasilkan ini dia menjadi dua cabang. Kita lihat ban serepnya. Oke, ban serepnya masih utuh ya. Kalau dari jenis ban kita juga nggak tahu karena ini lagi dicopotin banyak teman-teman. Dan ini sudah pasti stop lamp asli dari bawaan Blazernya.
Di sini seperti biasa dilengkapi dengan satu buah wiper dari kaca belakang. Hanya saja sepertinya wipernya sudah rusak, tapi fungsinya sepertinya masih bagus ya. Di bagian karetnya saja yang sudah rusak dan sudah getas. Ini juga nanti bakal kita ganti. Di bagian atas ada stop lamp bawaan ya, roof racknya juga bawaan. Oke, kurang lebih seperti ini penampakan dari Blazer DOHC two tone ya, atau dua warna, yang dimana Blazer DOHC seperti ini sangat jarang keberadaannya dan sangat sedikit juga orang yang meminangnya. Dengan kata lain, Blazer DOHC Luxury Touring two tone ini adalah Blazer yang sangat istimewa di antara Blazer-Blazer yang lainnya. Mungkin seperti itu saja ya keterangan atau informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Saksikan terus keseruan kita di channel Padepokan DS Custom. Jangan lupa like, share, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.